Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan peninjauan lokasi Karhutlah di Mempawah Timur. Pada Panglima Tentara Nasional Indonesia, hormat senjata! Lapor, jaga kesatrian, aman. Lanjutkan. Izin jalan. Pak, buka lagi Pak, buka lagi. Minggir Pak, minggir. Siap untuk payung nekat kabar. Ini karena saya datang atau berkah, Pak? Berkah. Di sini Ini motor yang kemarin. ada lampu cek dulu mobil. Ini adalah kondisi wilayah yang ada di Mempawah, Kabupaten Lembang, yaitu dengan luas wilayah 2.719.000. Di hadapan Panglima TNI dan rombongan, Dandim 1201 Mempawah memaparkan bahwa kebakaran pada lahan gambut seluas 25 hektar ini telah ditangani sejak 3 hari dan mengalami beberapa kendala, khususnya pada lokasi yang sulit menjangkau sumber air. Kilometer dan dilanjutkan untuk di lokasi yang terbakar Karhutlah ada 500 sampai dengan 1 km 25. Lanjut. 25 hektar dan lokasi akan yang duduk di satu wajan ini dan jenis lahan satu dalam dan koordinat 1090511 dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar akan wilayah Karhutlah. Mencari pemilik lahan, memberikan pengingatan, efek dan pembakaran lahan itu akan asapnya dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Disertasi dengan membuat buku-buku. Lanjut. Usai menerima paparan dari Satgas Penanggulangan, Panglima TNI beserta Pangdam 12 Tanjung Pura dan rombongan meninjau langsung lokasi terjadinya Karhutlah.
apa, Bu? Jalannya. Ini kebetulan masih ada air, Pak. Lagi mundur, Pak. Yudo Margono mengatakan, lokasi terjadinya karhutlah yang terjadi ini sangat sulit ditangani karena lokasi yang cukup luas, serta lahannya berupa gambut. Sehingga menurutnya, penanganan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Ya, hari ini kita ke Kabupaten Mempawah di tempatnya karhutlah yang langsung kita tinjau di lapangan ini. Ya, kita saksikan bersama masih terjadi kebakaran hutan di sini. Ya, tentunya tadi saya menerima laporan tentang kendala-kendala yang dihadapi, juga perlu perlengkapan yang harus dilengkapi. Ya, sehingga dengan kehadiran saya nanti, tentunya saya akan susun operasional lagi bagaimana untuk aparat kita yang di daerah ini dapat membantu untuk memadamkan ataupun melaksanakan penanggulangan terhadap karhutlah ini. Nah, ini ternyata tidak seperti yang kita lihat di televisi, ternyata kesulitannya sangat tinggi untuk menyelesaikan ini, untuk memadamkan ini. Ya, mulai di musim kemarau ini nggak ada air, kemudian harus membangun embung, kemudian harus pakai selang yang sangat panjang untuk menuju ke tempat-tempat titik kebakarannya. Ya, sehingga nanti tentunya dari peralatan yang ada, kekurangannya nanti akan kita susun bersama di Mabes untuk melengkapi juga daerah-daerah lain. Jadi saya ambil contoh pertama di Kalbar, karena beritanya kan kemarin sangat gencar di Kalbar ini, karhutnya sangat tinggi. Tentunya di daerah lain juga saya yakin juga ada yang sama dengan ini. Nanti para prajurit kita yang di lapangan tentunya akan kita lengkapi peralatan untuk bisa membantu untuk percepatan pemadaman karhutlah itu. Pak, kesiapan TNI bagaimana Pak memadamkan karhutlah ini, Pak? Kenapa? Kesiapan ya, kita dari awal sudah sampaikan, ya sudah kita drill pertama dengan adanya El Nino ini kan tingkat kebakaran hutan sangat tinggi, ya, sehingga kita antisipasi. Dan kita dukung juga sarana prasarana yang ada. Tadi sudah disampaikan ke saya, banyak sekali kendala-kendala yang harus dilengkapi. Tentunya nanti dengan BPBD kita akan bersama-sama untuk melengkapi peralatan yang harus dipenuhi dengan saya meninjau lapangan seperti ini. Ternyata kan tidak mudah, ya, tidak mudah hanya mengirim air kemudian semprotkan. Ternyata juga areanya sangat jauh, untuk menuju ke tempat jauh ini juga perlu selang yang sangat panjang. Kemudian dibentuk embung-embung untuk penampungan air. Ya. Mengatasi sulitnya air bagaimana, Pak? Ya, itu tadi di sini kan ada heli, ya, heli untuk bisa waterbombing untuk tidak hanya untuk memadamkan aja, untuk mengisi air di embung-embung tadi, sehingga yang dari embung bisa dilaksanakan pemadaman menggunakan pompa dan selang oleh para prajurit dan seluruh juga masyarakat setempat yang bersama-sama ikut memadamkan karhutlahnya. Pak, ada atensi khusus Pak untuk Kalbar, kan sudah ada 2 korban Pak di Kalbar, Pak. Itu tadi kita semuanya harus bersama-sama menyelesaikan karhutlah. Tidak bisa TNI sendiri, nggak bisa Polri sendiri juga nggak bisa. Seperti harus bersama-sama masyarakat setempat juga. Kesadaran masyarakat ya untuk supaya tidak membakar di musim seperti ini juga perlu juga sosialisasi pada mereka. Karena tanpa kebersamaan dengan masyarakat juga setempat, dengan pemerintah daerah, tidak mungkin ini bisa kita atasi sendiri. Ya, tentunya sehebat apapun prajurit kita menghadapi kendala seperti ini tidak bisa diganti sendiri. Juga harus didukung dengan perlengkapan yang memadai. Prajuritnya banyak, kuatnya kayak apa, kalau peralatannya nggak memadai juga percuma. Sehingga harus betul-betul, sehingga saya turun lapangan ini nanti untuk kita
rapatkan di Polhukam, mungkin kita laporkan Presiden bahwa kondisinya seperti ini, sehingga nanti kita bersama-sama bisa memenuhi peralatannya, kemudian bisa memenuhi jumlah prajuritnya juga yang untuk terjun ke lapangan, ya, sehingga semuanya bisa atasi bersama. Tidak kalah penting, heli bombing tadi dengan kondisi medan yang seperti ini tentunya sangat-sangat perlu, ya, karena nggak bisa ditempuh dengan manusia langsung jalan ke tengah. Tentu membuat embung, kemudian diisi dari waterbombing, baru disalurkan atau disemprotkan di tempat-tempat yang titik kebakarannya. Pak Panglima, ini kan setiap tahun kan kasus karhutlah kan terjadi, Pak. Apakah minimnya edukasi, Pak, sehingga kesadaran masyarakat masih lemah dalam membakar hutan, Pak? Ya, karena lahannya juga lahannya memang lahan gambut sehingga sangat rawan kebakaran. Kadang-kadang tadi saya mendapat laporan dari Dandim, Pak Polres, kemudian Pak Kapolda maupun Pak Pangdam, ya ternyata dari pembakaran yang sudah dijaga ini begitu malam atau kan merembet ke sebelah-sebelahnya. Nah, ini yang sulit harus diantisipasi. Yang mungkin salah satu lahan yang memiliki izin ternyata mungkin nggak dijaga saat bakar, akhirnya merembet ke sebelah-sebelahnya. Tapi ini sudah jauh lebih baik penanganannya karena sudah diantisipasi dari awal. Kita waktu itu sudah dirapatkan tentang El Nino di rapat terbatas dengan Pak Presiden untuk mengantisipasi ini. Dan saya yakin para prajurit maupun para masyarakat setempat dengan ada El Nino dan curah hujan yang jarang ini tentunya harus diantisipasi tentang terjadinya kebakaran hutan. Terima kasih, Pak. Ini saya harapkan media juga ikut membantu ya untuk mensosialisasikan pada masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan ini. Ternyata tidak hanya kebakaran hutan saja, tapi juga membawa korban tadi yang sudah disampaikan. Dan ini dampaknya terhadap cuaca kan juga berdampak pada masyarakat semua, anak-anak kita yang sekolah mungkin bisa terganggu dengan ini. Jadi tidak hanya di hutan saja, tapi di daerah yang terdampak, ya pasti anak-anak yang sekolah, kemudian mereka yang melaksanakan kerja, tentunya akan terganggu semua terkait pernapasannya. Nah, itu kan di sana itu kan masih nyala berarti ya. Jadi gimana menyelesaikan sampai sana itu? Tapi soal banyak pun kan tidak tempat-tempat di sini. Iya, nggak kuat. Mungkin maksimal 400 meter maksimal itu. Panglima TNI berkomitmen akan memberikan masukan ke Presiden Joko Widodo untuk melengkapi Sapras dan personil dalam penanggulangan karhutlah di Kalbar dan wilayah lain di Indonesia. Yudo berharap semua pihak ikut mensosialisasikan pencegahan terjadinya karhutlah dan memberi pemahaman kepada masyarakat akan dampak negatif yang disebabkan karhutlah. Siapa Pak? Kamil ini ya, membawa. Ya, semuanya terima kasih. Power off ya?
Berapa kilo ya? 10 kilo. 10 kilo ya? Iya. Dari mulai paling ujungnya putus itu sampai Nanti diacarakan dari lambangnya kok rusak. Ada rusak. Lagi tuh. Siap. Lambangnya kok rusak apa? Siap. Lewatnya jadi bawah. Tapi negara gak ono. Siap. Ada saya dimaju dulu.